Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asyif Azzafi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKIMI. Selanjutnya saya di sini Salsabila Syafiatul Khair dengan NIM 20103100044 akan mempresentasikan terkait dengan materi kelima dan keenam pembelajaran SKIMI. Yang pertama yakni mengenai upaya dan usaha membuat konsep materi SKIMI yang berkualitas. Sebelumnya kita perlu tahu terkait dengan upaya-upaya dalam setiap pembelajaran. Yang pertama, mengkaji dan memahami struktur program kurikulum yang berlaku. Yang kedua, memahami tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji materi pembelajaran. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, karakteristik peserta didik, dan kemampuan pembelajaran. Yang kelima, mengetahui tata urutan penyajian dan alokasi waktu yang tersedia. Yang keenam, mengkaji dan mengembangkan sarana pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan penilaian proses pembelajaran. Yang kedelapan, mengembangkan kurikulum dalam program tahunan, program semester, dan rencana pembelajaran. Yang kesembilan, memahami buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum. Yang kesepuluh, memiliki buku referensi yang memadai selain buku paket atau buku pegangan pembelajar yang sah sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber belajar. Selanjutnya, terkait dengan tadi upaya-upaya dalam sistem pembelajaran, terdapat upaya mengkaji materi pembelajaran. Nah, terlebih dahulu sebelum mengkaji materi pembelajaran, guru harus membuat konsep materi. Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh pengajar dalam memilih materi pengajaran secara tepat dan akurat. Penetapan tersebut mesti berdasarkan pada penetapan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan instruksional. Yang kedua, bidang studi atau pokok bahasan. Yang ketiga, alokasi dan sarana penunjang. Yang keempat, jumlah siswa. Dan yang terakhir, pengalaman dan kewibawaan pembelajar atau seorang guru. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui oleh guru dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk mendapatkan materi yang tepat. Antara lain, yang pertama, tujuan pembelajaran hendaknya dijadikan pedoman dalam memilih sumber belajar. Yang kedua, pokok-pokok bahasan yang menjelaskan analisis isi bidang studi yang akan disajikan kepada siswa. Hal itu perlu dilakukan sebagai dasar pemilihan serta pemanfaatan sumber belajar agar materi yang disajikan melalui sumber-sumber belajar dapat memperjelas dan memperkaya isi bahan. Yang ketiga, pemilihan strategi penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan sumber belajar. Strategi sangat erat kaitannya dengan sumber belajar untuk mendapatkan materi yang tepat. Yang keempat, pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan disampaikan kepada siswa. Waktu yang diperlukan untuk menguasai materi tersebut akan memengaruhi sumber belajar yang dipergunakan.